Hai guys, jumpa lagi sama gue. Kali ini gue lagi ada di Melbourne dan kebetulan saya tinggal di sebuah rumah yang punya presiden Melbourne. Omar Nabas. Omar Nabas itu siapa sih? Omar Nabas itu adalah dokter cinta, percaya nggak percaya. Soalnya sejauh ini Om udah ngejodohin berapa orang ya Om? 38 orang. Dari berbagai umur, terus kayak berbeda negara juga ya. Berbagai kalangan, pokoknya sukses ya Mas 38 ya. Sampai sekarang begitu. Syukur lah ya. Jadi hari ini kita mau nanya nih, kan orang ngomong kalau mencari cinta itu sesulit menemukan apa ya? Mutiara. Mutiara di mana? Di tengah laut. Di tengah laut. Jadi kita kalau emang susah kan harus cari nih yang udah expert. Si Om udah menemukan the love of his life. Terus udah menemukan the love of 38 orang. Aduh itu kayaknya banyak banget ya. Biasanya kan kalau gue ngejodohin satu orang aja kayaknya udah gitu ya. Bahkan orang bilang kalau udah 7 kali itu masuk surga besok. Wah, berarti si Om masuk surga tingkat 7. Om, kita mau nanya nih ya. Kan bagi kita-kita yang belum menemukan cinta, bukannya promosi ya, tapi memang belum menemukan cinta. Kira-kira ada nggak sih Om yang bisa dijadiin tips gitu? Gimana caranya biar si mutiara itu tuh di tengah laut cepet ditemukan? Nah, ini sebetulnya mudah-mudah sukar. Tapi sukar-sukar mudah. Kenapa? Nah, begini. Kalau kita mau cari idaman hati atau pasangan hidup atau jodoh, itu sebenarnya orang bilang wong jodoh itu tidak kemana-mana. Iya. Nah, kenapa kok kita bingung? Wong jodohnya tidak kemana-mana kok. Ayo, kenapa kok bingung? Jodohnya nggak kemana-mana tapi di mana Om? Nah, itulah pertanyaannya. Tidak kemana-mana tapi di mana? Lah ini sebetulnya bukan di mananya yang penting. Tapi bagaimana kita punya landasan dasar untuk menemukan pasangan itu, ya. Kalau di mana sebetulnya sudah ada di hati kita dan di hati dia, antara kau dan aku, atau orang Batak bilang dos niroha, dua hati menjadi satu. Asik. Dos niroha. Dos niroha, satu hati, ya tak? Nah, sebetulnya landasannya begini. Nomor 1, itu setuju tidak setuju. Saya selalu bilang agama harus sama, seiman. Entah agama apapun, mesti seiman. Kenapa? Nah, ini sederhana jawabannya. Kalau misalnya agama beda, ini timbul persoalan. Persoalannya satu mau kemana, satu mau kemana. Ya, nah. Kalau sampai terjadi persengketaan pun landasannya beda. Saya boleh istrinya 4, loh saya cuma 1. Nah, siapa yang salah? Sama salahnya. Landasannya beda kok dipeributkan. Kedua, kalau anaknya itu anak baik, itu kasihan malah. Loh kenapa kasihan? Kalau mau ikut ibu nggak enak sama bapak. Mau ikut bapak nggak enak sama ibu. Dasar anak baik. Lalu putusannya apa? Nah dah, gua nggak ikut kemana-mana aja dah. Akhirnya dia jadi apa? Kita kasih nama kafirnikus murtadi. Sudah hapus kafir lalu murtad. Kafirnikus murtadi. Aduh, luar biasa sih Om. Ya. Nah, itu landasan utama. Harus seiman. Apapun agamanya. Ya. Nah, yang kedua, yang nggak bisa ditawar-tawar tuh cita-cita hidup. Orang tuh pasti punya cita-cita hidup. Ya, nah kalau satu misalnya mau jadi hamba Tuhan, yang satu mau jadi pedagang, ini kan dia repot. Mau dagang. Bukannya saling melengkapi ya Om? Nah, melengkapi artinya buka dagangan gereja. Nah, itu. Nah, itu kan dari pertuhanan. Nah, itu kan jadi repot, betul nggak? Jadi mesti kalau seiman, lalu punya landasan. Oh, saya mau jadi hamba Tuhan, dia cari istri yang siap untuk menjadi istri hamba Tuhan. Kalau mau cari konglomerat, ya siap untuk jadi istri konglomerat. Ya, itu mesti tahu dasar filosofi hidupnya. Ya kalau tidak repot. Loh, ada orang bilang, jadi kalau gitu kalau gelar yang sama gimana Pak? Loh, dokter sama dokter itu kasihan anaknya. Karena ada suatu anak ditanya, bapaknya dokter, ibunya dokter.
Nak besok kalau tua besar mau jadi apa? Aku mau jadi pasien aja. Loh kenapa? Lah terus papa mama lebih sayang pasien daripada saya. Nah dia kepengen jadi pasien aja. Iya. Ya itu atau SH lah dapat SH. Itu ya nggak bagus. Nah, bapaknya jadi jaksa, ibunya jadi pengacara, anaknya terdakwa. Gitu ya, itu landasan utama. Harus agama, seiman, lalu cita-cita hidup yang sama. Nah, yang boleh ditawar, baik ada atau tidak ada itu tidak apa-apa. Itu misalnya usia. Ya, usia berbeda berapa. Nah, sebetulnya kalau idealnya itu gampang. Laki-laki itu menikah di atas 25, wanita menikah di atas 20. Ya rata-rata 4 tahun lah. Kalau orang Chinese berkata 4 tahun itu bagus, kaki meja. Wah, tapi teman saya itu beda 6 tahun ditentang. Kenapa? Lah karena 6 tahun itu sial. Kok bisa? Lah saya tanya kenapa sial? Ya katanya papa bilang bagusnya 4 tahun kaki meja. Saya bilang loh, 6 itu kaki meja pingpong lebih kuat lagi. Itu karena kepercayaan aja. Ada soal, tapi usia itu bisa ditawar. Ya. Yang kedua, pendidikan. Kalau bisa jangan terlalu jauh beda. Ya. Tapi kalau terlalu jauh, tapi bisa diterima ya nggak apa-apa. Dokter istrinya SD. Wah ini juga repot. Lo kumpul dokter-dokter. Wah. Sama ibu-ibu dokter kumpul. Bayangin ibu dokter kan ceritanya wow di sana kemari. Saya waktu di Fakultas Sastra, waktu saya di Fakultas Hukum. Nah ini yang SD bingung. Oh waktu saya di SD, waduh, kan kasihan. Gitu lah itu. Tapi kalau nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, ya. Lalu sosial ekonomi. Kaya sekali, kan cuma miskin sekali, loh kalau bisa nggak apa-apa, tapi sebaiknya jangan terlalu jauh lah. Ya kalau bisa. Tapi yang lebih itu tuh harus selalu yang cowoknya ya Om ya? Gini. Atau gimana? Gini sebetulnya tidak harus. Sekarang cowoknya misalnya dia tuh seorang dokter, si kaya, kalau suaminya cuma pegawai, ya tak? Waduh ini. Padahal dari SMA itu kan nggak tahu jadinya apa. Iya. Tapi sosial ekonomi beda. Ini anak orang kaya, ini anak orang miskin. Waduh mau kawin gimana? Waduh akhirnya mereka berpisah. Ku lepas kau dengan sadar. Waduh. Ya, tapi sebetulnya menurut saya nggak begitu. Mestinya yang perempuan itu mengangkat suaminya ini maju, paling tidak jadi manajer perusahaan. Lalu istrinya dokter. Bahkan bagus manajer kalimat dokter. Jadi jangan, wah ini beda udah buang, dinaikkan dong pangkatnya. Berarti dibalik pria yang kuat terdapat wanita yang hebat. Ya, atau juga bisa sebaliknya. Apa? Dibalik, suami yang melarat berdiri istri yang hebat. Nah, jadi nggak apa-apa sebetulnya, asal diangkat gitu loh. Iya. Nah, yang sebetulnya juga perlu dipertimbangkan tuh pertukaran karakter. Nah, kalau misalnya gini, orangnya keras, kawin sama orang keras, wah, pecah ya. Itu lahir anaknya batu. Gitu. Tapi suaminya lembut, dia lembut, waduh kawin anaknya tahu. Gitu. Nah, harusnya yang keras dapat yang lembut supaya tukar sana agak turun, sini agak naik, gitu. Kan bagus. Iya. Ya enggak. Suaminya humoris seperti saya ini orang humoris dulu. Istri saya itu pendiam sekali. Wah itu gawat ini. Tapi menurut saya enggak. Saya humor, dia lama-lama nggak enak juga ketawa dikit. Jangan banyak-banyak. Gitu. Nah saya juga turun dikit. Gitu. Jangan banyak-banyak. Gitu. Ada ini pertukaran nilai juga. Nah, jadi masih banyak lagi. Mau ditambah berapapun bisa. Tapi yang prinsip 2 gitu ya? Ya prinsip 2. Oh, ini Om ya kalau misalnya bagi yang jomblo-jomblo, pokoknya kan pengen cepet gitu ya. Yeah. Terus pengen ada nggak sih Om langkah-langkah yang kira-kira 3 langkah mencari cinta, Wah, 5 langkah mencari cinta, ini gitu. Gimana? sebetulnya gampang.